Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur di minggu yang baru, bulan yang baru ini kita boleh menerima kembali berkat firman Tuhan yang menguatkan hidup kita pada hari ini dan selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, maka kita akan deklarasikan kabar baik untuk kita semuanya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan dan saya diubahkan di dalam Dia. Dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. A life in clarity. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, di bulan Februari ini kita bersyukur, kita semangat sekali memasuki tema yang baru, yaitu Joy of Fellowship, ya, atau sukacita dalam kebersamaan. Ini satu tema yang baik sekali supaya kita terus mengalami sukacita Tuhan dalam kebersamaan hidup kita, baik dengan keluarga kita, baik dalam teman-teman di gereja kita maupun dalam lingkungan pekerjaan kita terus mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Karena sukacita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Itu akan selamanya membuat hidup kita berkemenangan, Bapak Ibu semuanya. Nah, faktanya dunia saat ini, Bapak Ibu semuanya, banyak sekali atau sepertiga penduduk dari dunia ini saat ini sedang mengalami ketakutan atau mengalami lockdown, ya, karena ada banyak pembatasan yang terjadi dalam hidup ini. Karena ada masalah COVID-19 yang masih belum berakhir, Bapak Ibu semuanya. Kita nggak tahu kapan berakhirnya. Orang mengalami isolasi, ya, pulang dari luar negeri diisolasi 7 hari, 10 hari. Itu membuat hidup kita kan nggak nyaman tuh. Nggak ada sukacita, bosen, boring, ya. Nah, satu sama lain juga nggak bisa ketemu, nggak bisa kumpul. Inilah dampak yang terjadi. Manusia mengalami kesulitan demi kesulitan. Akhirnya timbullah stres, timbullah pikiran-pikiran yang negatif. Nah, karena setiap orang itu intinya butuh berkumpul. Intinya butuh ketemu orang, yaitu merupakan bagian daripada kehidupan kita. Karena manusia adalah makhluk sosial. Perlu satu kelompok, perlu satu komunitas yang benar-benar bisa saling menyapa, saling menyemangati, saudara. Nah, tentunya saat ini, komunitas saat ini berguna untuk menjaga kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita. Kalau mental kita nggak kuat, maka fisik kita lama-lama akan turun, drop, sakit, saudara. Nah, hal ini penting. Kenapa suka ada perkumpulan-perkumpulan hobi saat ini, ya? Misalnya perkumpulan goes, naik sepeda, atau perkumpulan arisan semuanya, kemudian perkumpulan-perkumpulan yang lain, orang bisa ketemu tuh, kebersamaan. Nah, itu untuk membangun sukacita, untuk membangun joy, untuk membangun kebersamaan yang baik. Saat ini sulit sekali terjadi, apalagi saat ini terjadi di seluruh dunia, sedang kasus COVID ini menaik lagi. Omikron, saudara, namanya. Jadi gampang tertular. Jadi manusia tuh ketemu dengan manusia lain menjadi takut, menjadi nggak nyaman, saudara, ya. Nah, inilah yang terjadi. Dunia ini sekarang seperti ini. Maka untuk saat ini, manusia kesulitan sekali untuk berkumpul dengan bebas. Ketemu orang, harus pakai masker, ya. Ketemu orang, ketemu keluarga, kadang-kadang ketemu orang tua kita juga harus hati-hati pakai masker. Jadi seolah-olah nggak ada sukacita tuh, karena masalah pandemik ini, saudara. Nah, namun beruntung saat ini kita masih bisa ketemu dengan orang-orang yang jauh, ya. Orang yang jauh juga susah kumpul, ketemu dengan kita. Kebersamaan itu jadi hilang. Misalnya dengan saudara, kemarin waktu Imlek, ya, saudara, ya. Nah, tahun baru Cina atau Happy Chinese New Year, itu nggak bisa kumpul begitu banyak orang. Jadi harus pakai video call, harus pakai Zoom misalnya, saudara, ya. Jadi banyak kesulitan yang terjadi. Tapi untung ya masih bisa ketemu secara
muka dengan muka dengan menggunakan teknologi tadi. Tetapi itu pun belum cukup, belum begitu nyaman karena nggak bisa ketemu, nggak bisa interaksi, nggak bisa berpelukan misalnya ya, nggak bisa bersalaman. Nah itulah yang terjadi saudara. Nah ini dunia saat ini sedang dihadapi fakta seperti ini. Apakah Bapak Ibu merasakan hal yang sama? Saya juga sama merasakan hal yang sama. Seolah-olah dunia ini mau merebut sukacita kita. Dengan kebersamaan berkumpul di iCare misalnya, itu juga harus pakai masker. Harus hati-hati, jaga jarak. Nah tetapi kabar baiknya saudara, sukacita itu tidak dipengaruhi oleh kondisi yang ada. Karena sukacita itu datangnya dari Tuhan. Melalui siapa saudara? Oknum, yaitu melalui Roh Kudus yang akan menolong kita. Walaupun kondisi di luar mungkin nggak nyaman, sedang menghadapi ketakutan, tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu kerjanya untuk menghibur kita, memberikan sukacita buat kita semuanya. Nah kita baca ayatnya saudara ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dikatakan ketika tiba hari Pantekosta, semua orang berkumpul, orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu, diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 26. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Jadi hanya Roh Kudus yang membuat sukacita kita di dalam kebersamaan. Itu yang bisa dilakukan oleh Roh Kudus, kebersamaan. Maupun kalau tidak bersama pun kita ada sukacita. Karena ada Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Nah ini setelah murid-murid Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Tuhan. Pada saat itu Tuhan mati, kemudian dikubur, kemudian bangkit. Nah untungnya Tuhan Yesus pulang ke surga dan mencurahkan Roh Kudusnya untuk kita. Jadi saudara harus benar-benar minta Roh Kudus yang menolong hidup kita setiap hari. Karena itu akan membuat hidup kita bersukacita. Seperti di ayat yang ke-26 tadi. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Nah kalau semua hati kita, pikiran kita tenang, bersukacita, maka tubuh ini akan tentram, akan nyaman, bisa tidur dengan baik. Bisa melakukan segala aktivitas dengan normal saudara. Jadi hanya Roh Kudus yang akan menggerakkan seseorang untuk bersukacita. Saudara katakan dalam diri sendiri, Roh Kudus yang akan menggerakkan hidupku untuk bersukacita. Ya, itu yang kita bisa lakukan di masa pandemik saat ini. Nah, kita lihat di dalam Kisah Rasul ayat 2, Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Ayat 47 dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, di sini di dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 47, ini terjadi sesuatu ledakan yang luar biasa, yaitu gereja pada saat mula-mula itu terjadi saudara gara-gara
Rasul Petrus itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dan murid-muridnya, teman-temannya semua dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka mengalami sukacita Tuhan yang luar biasa. Ya, sehingga pada akhirnya di ayat 42 itu, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, akhirnya setelah itu terjadi sesuatu perubahan dalam kehidupan para rasul, dan mereka, murid-murid pun mengalami suatu perubahan, hidupnya bersukacita, berkumpul bersama-sama, dan membuat sekitar 3.000 jemaat setiap hari ikut kepada Tuhan, bertobat. Ya, gara-gara Petrus berkhotbah dengan semangat, dengan penuh sukacita. Jadi ini menggambarkan sebuah gereja atau sebuah persekutuan, perkumpulan kebersamaan yang bertumbuh dan meluas pada saat itu, sehingga pada akhirnya persekutuan itu terus berkembang ke seluruh dunia. Sampai saat ini terjadilah di Indonesia dan di dalam kehidupan gereja kita semuanya. Jadi kuncinya yaitu tergantung kepada kuasa Roh Kudus masing-masing dalam hidup kita, Bapak Ibu semuanya. Yang menarik, saudara, jadi sekitar 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Nah, para muridnya tidak kemudian sibuk mencari dana untuk membangun gereja, ya, tetapi mereka berkumpul di rumah masing-masing, melakukan I-Care kalau sekarang namanya, saudara, ya, berkumpul, mereka bernyanyi bersama, tadi mendengarkan pengajaran para rasul, juga berdoa, bahkan makan bersama-sama. Itu yang lebih luar biasanya lagi, saudara. Tidak ada batasan, tidak ada satu diskriminasi gitu. Jadi oleh karena itu ketika pandemik ini saat ini terjadi, saudara, jadi kita pun nggak bisa kumpulkan di gereja saat ini secara bebas, ya. Akibatnya sukacita kita kadang-kadang hilang. Aduh, susah ya, nggak bisa ketemu. Pada saat itu juga sama, para rasul juga sama, karena banyak orang yang percaya Tuhan, maka tidak mungkin membuat satu gereja yang besar untuk menampung orang-orang yang begitu banyak. Jadi intinya di tiap-tiap rumah mereka bersekutu tiap-tiap hari, mendengarkan pengajaran para rasul. Jadi sebenarnya masalah pada saat itu terjadi juga pas. Masalahnya sampai pada saat ini. Jadi walaupun kita nggak bisa berkumpul, tetapi ada Roh Kudus yang akan menolong kita semuanya. Saudara katakan amin, ya. Nah, ada Roh Kudus yang akan menolong kita sehingga kita tetap bersukacita. Walaupun ibadah kita melalui Zoom misalnya saat ini. Kemudian I-Care kita juga melalui Zoom. Pada saat ini nggak bisa ketemu lagi, tapi tidak membuat sukacita kita itu hilang, saudara. Ya, saudara katakan amin. Tidak membuat sukacita kita itu hilang, karena sukacita itu tidak dipengaruhi oleh kondisi yang ada. Harus benar-benar kita merasakan sukacita daripada Tuhan. Nah, di zaman saat ini hidup kita dengan teknologi yang tinggi ini, kita masih bisa berkomunikasi yang tadi melalui WhatsApp, Zoom yang ada, atau video call, ya. Jadi seharusnya sukacita itu, joy of fellowship, bisa tercapai dalam hidup kita, Bapak Ibu semuanya. Tinggal kemauan kita. Bagaimana? Mau nggak kita merubah pola pikir kita? Wah, saya harus bersukacita, bersyukur, bisa ketemu teman-teman kita walaupun hanya melihat layar kaca, ya, di HP, di laptop. Dan semuanya serba terbatas. Kita bersyukur teman-teman kita masih sehat, ya. Nah, itulah joy itu, sukacita itu harus kita nikmati setiap kita ketemu dengan teman-teman kita, kebersamaan itu. Jangan, aduh, Zoom lagi, aduh, WhatsApp lagi, aduh, bosen lah melalui Zoom, ibadah bosen melalui Zoom. Saya kadang-kadang suka mendengar itu tuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, maka firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, ayo nggak boleh bosen. Ayo tetap ada sukacita. Walaupun nggak bisa kumpul bersama-sama di dalam satu gedung gereja. Apalagi sekarang COVID lagi tinggi nih, Bapak Ibu berani nggak kumpul misalnya. Nah, kadang-kadang kan juga ada masalah lagi, saudara, ya. Nah, jadi itulah
saudara harus merubah pola pikir kita supaya benar-benar joy of fellowship, sukacita itu dalam kebersamaan itu bisa terjadi dengan cara apapun. Bukan hanya ketemu langsung, tetapi dengan Zoom saat ini, ataupun dengan telepon dan sebagainya. Kita harus ada dalam suasana sukacita dalam kebersamaan. Saudara katakan amin ya. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari pada saat kita mengalami sukacita, pada saat kita berkumpul, walaupun tidak secara langsung, tetapi melalui sarana apapun yang kita alami. Yang pertama yaitu kita yang bisa belajar bersama-sama. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Belajar bersama-sama. Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab dikatakan dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Di garis bawah itu, belajar terus dari rasul-rasul. Belajar apa, saudara? Belajar firman Tuhan. Nah, jadi kita ketemu kumpul di dalam Zoom ini atau dalam iCare, kita tuh belajar firman Tuhan, bukan belajar yang lain. Itu yang membuat hidup kita menjadi kuat. Ya, Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, Mazmur Daud, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ini jelas sekali firman Tuhan ya. Mazmur dikatakan, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi penting sekali kita belajar firman Tuhan, supaya hidup kita, langkah-langkah hidup kita dipimpin oleh terang Kristus. Jalan-jalan hidup kita dipimpin oleh terang Kristus, sehingga hidup kita nggak nyasar, nggak mengalami kegagalan demi kegagalan, nggak mengalami satu ketakutan, karena ada joy, ada firman Tuhan yang akan terus menuntun hidup kita semuanya. Jadi benar-benar kita ketemu dalam sebuah perkumpulan itu harus belajar firman Tuhan. Saat ini yang kita bisa lakukan, belajar firman Tuhan yaitu di iCare dan di iGrow. Yaitu belajar firman Tuhan, saudara. Belajar sebanyak-banyaknya. Jadi saling berbagi di iCare itu firman Tuhan, berbagi pengalaman, berbagi kesaksian, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Orang berhasil di iCare menerapkan firman Tuhan. Ayo kita ambil contoh dan kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Maka hidup kita akan mengalami joy, sukacita Tuhan. Andai kata Bapak Ibu semua sekarang dalam keadaan galau, dalam keadaan muram, dalam keadaan sedih ya, hidupnya setiap hari dirundung masalah, persoalan, pikirannya menjadi buntu. Ayo belajar firman Tuhan. Belajar bersama, ikut iCare, ikut iGrow. Belajar firman Tuhan, maka saya percaya saudara, joy of fellowship terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Saudara katakan amin ya. Nah, ada sebuah ilustrasi yang bisa saya sampaikan. Ada seorang raja yang sudah tua, mempunyai 3 anak, saudara ya, anak yang besar, anak yang kedua, anak yang ketiga yang bungsu. Si raja ini sudah tua, mau menyerahkan tahtanya kepada ketiga anak itu, tapi dia bingung bagaimana cara menyerahkannya supaya benar-benar dia tahu bahwa anaknya yang penting, anaknya yang benar-benar mampu untuk menerima tahta daripada kerajaan itu. Maka raja itu mengadakan sebuah sayembara untuk ketiga anaknya ini. Nah, anak yang si raja itu berkata bahwa dia punya sebuah ruangan berbentuk persegi panjang. Nah, bagaimana harus ruangan itu diisi dengan penuh sepenuh-penuhnya supaya kelihatan penuh. Nah, anak pertama yang besar, yang sulung, dia mengisi dengan pasir. Setiap hari diisi pasir ruangan itu sampai penuh, sampai padat, saudara ya. Pintunya juga mungkin udah berat didorong untuk menahan pasir. Nah, tetapi raja itu melihat esokan harinya, ternyata pasirnya itu turun. Berarti masih ada rongga yang keluar pasir itu dari ruangan
yang persegi panjang. Nah, anak yang kedua, saudara, dia mengisi dengan kayu bakar yang disusun rapi, ya. Terus kayu bakar ditumpuk-tumpuk sampai akhirnya penuh dan pintunya yang masuk ke ruangan itu ditutup. Tetap masih ada rongga di dalam kayu bakar itu, di antara kayu-kayu yang ditumpuk itu kan nggak rapi ya, nggak rata. Jadi ada rongganya. Nah, tapi anak yang ketiga, dia membawa ayahnya itu yang sudah tua, raja, untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Nah, dia membawa sebuah pelita atau lilin atau yang pelita lah gitu ya, dinyalakan di dalam ruangan itu. Maka ternyata ruangan itu menjadi terang benderang, saudara. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Semuanya penuh dengan cahaya. Nah, inilah ilustrasi yang diberikan. Si anak ini pinter. Papa, aku sudah mengisi ruangan ini dengan cahaya penuh. Nah, maka ayahnya melihat anak yang ketiga ini bijaksana. Dia mengisi ruangan itu dengan penuh. Ibaratnya firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan jalan bagi terang bagi jalanku. Nah, akhirnya tahta kerajaan diberikan kepada anak yang ketiga, saudara. Karena dia memiliki sebuah pengetahuan, hikmat yang dari Tuhan untuk menjawab tantangan daripada ayahnya yang sudah tua itu. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami joy of fellowship, atau supaya kita bisa mengalami joy of fellowship, yaitu harus berdoa bersama-sama. Saudara, kumpul dengan teman-teman kita itu harus berdoa. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 yang saya sudah bacakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, berdoa bersama-sama. Bersama-sama berdoa itu bukan hanya satu orang yang berdoa, tetapi masing-masing berdoa, saling mendoakan, saudara. Ya, saling mendoakan. Saudara duduk misalnya di kanan kiri, mendoakan ke kanan, mendoakan ke kiri, saling mendoakan, saudara. Seperti zaman itu para rasul, ya, itulah yang terjadi. Kalau saling mendoakan, maka ada sesuatu mujizat terjadi. Doa bersama telah menjadi kebiasaan jemaat mula-mula pada saat itu. Nah, penting dalam keadaan senang atau susah, doa harus menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita, bukan hanya menjadi bagian akhir kalau kita udah mentok, kalau kita udah puyeng, baru berdoa kepada Tuhan. Tidak. Doa itu harus dibangun setiap hari, seperti murid-murid Yesus setiap hari memecahkan roti dan berdoa bersama-sama. Pada waktu pagi, pada waktu siang, ataupun kapan aja ketemu. Penting, saudara, sehingga di iCare yang kita lakukan saat ini selalu ada doa. Cuman kelihatannya juga harus dirubah. Doanya harus juga saling mendoakan, saudara ya. Bukan hanya ya biasanya pastor mendoakan jemaat, nah enggak juga, pastor juga perlu didoakan. Sama, saudara ya. Supaya kita saling mendoakan, saling kuat. Untuk kita menguatkan satu sama lain. Sehingga kita bisa menikmati semua kehidupan ini dengan benar-benar ketemu Tuhan. Karena ada doa yang kita sampaikan itu di dalam kehidupan kita. Matius 21 ayat 22, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Nah, ini penting, saudara ya, ayat ini. Apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Bapak Ibu yang berdoa dengan tulus untuk seseorang didoakan, maka akan terjadi. Kemudian Matius 6 ayat 10 dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa bersama ini penting. Ya. Pada waktu kita kumpul, maka kita serahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, tentunya diinginkan hati kita melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi penting saling mendoakan, doa bersama dalam sebuah perkumpulan, maka terjadi joy of fellowship. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudara,
yang harus kita lakukan pada saat kita ketemu kebersamaan kita sehingga kita bisa ada sukacita, yaitu harus makan bersama. Nah, ini hal yang paling menyenangkan, saudara ya. Makan bersama tuh seneng ya, ketemu. Nah, ini penting nih. Kalau di Zoom kan nggak bisa makan bersama. Susah, saudara ya. Dulu kita bisa ngopi bersama dan sebagainya. Tetapi pada saat ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk makan bersama. Penting juga. Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan yang tadi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Nah, dan berdoa. Memecahkan roti itu artinya makan bersama-sama. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dengan tekun, mereka belajar terus dan dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Dalam masa kini, tradisi makan bersama itu adalah untuk mengikat, untuk mempersatukan hati kita, ya, untuk mempererat hubungan satu dengan yang lain dalam keluarga, dalam bisnis, atau dalam persahabatan kita semuanya. Dalam orang bisnis kadang-kadang, ayo makan malam bersama ya, aku traktir, maka akan terjadi kesepakatan bisnis yang baik. Mungkin siang harinya belum deal, waktu di meja makan akan terjadi satu kesepahaman, akan ada deal untuk bisnisnya, saudara. Acara makan bersama sangat penting juga. Dalam kenegaraan, biasanya tamu negara tuh dijamu, sehingga masalah kebuntuan yang terjadi dalam antar negara bisa cair pada saat makan bersama, saudara. Ya, akan jamuan atau acara makan bersama juga, makan malam, yaitu merupakan satu ajang lobby, ya, pembicaraan lobby yang terjadi, pendekatan untuk mengarahkan kepada kesepakatan bersama-sama. Nah, di saat Imlek, misalnya sekarang ya saudara, kumpul, nah itu makan bersama tuh yang terjadi. Sudah bisa lihat di foto, di gambar yang tadi saya berikan ilustrasi. Kemarin mungkin Bapak Ibu 1 Februari ya, mengalami Imlek bersama-sama kalau yang merayakan. Nah, kumpul bersama-sama orang tua, dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya, makan bersama. Itu ada satu joy, ada satu sukacita. Ya, sambil mengucapkan kungsi fatsai, kungsi ya, kyonghi, dan dapat angpau. Apalagi itu merupakan satu kebahagiaan juga. Dapat angpau, saudara. Seperti saya dapat angpau dari anak saya, juga dapat hadiah ulang tahun, saudara ya, tanggal 1 Februari kebetulan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun. Nah, itu double blessing. Diberikan hadiah ulang tahun, apalagi diberikan angpau, itu satu sukacita tuh, kebersamaan. Dengan makan bersama itu akan timbul satu suasana yang mencair satu sama lain, saudara. Dalam hubungan bisnis ya, saya sudah lihat di gambar itu juga orang saling menuangkan minuman, artinya ada damai sejahtera, ada kesepahaman, cheese gitu ya. Nah, itu diakhiri dengan makan bersama dengan cheese gitu, gelasnya ditempel-tempel semuanya, itu satu sukacita, saudara. Nah, ini penting. Zaman para rasul pun terjadi makan bersama. Bahkan mereka itu makan bersama dari hasil menjual hartanya masing-masing, memberikan kepada orang-orang lain di sekitarnya, saudara. Nah, kemudian dampak. Nah, kita pelajari dampak daripada joy of fellowship, sukacita dalam kebersamaan itu dampaknya apa? Kisah Rasul 2 ayat 46 dikatakan dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dampak yang kedua yaitu sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Makin banyak orang yang diselamatkan. Dampak yang pertama yaitu gaya hidup sehati sepikir dengan kebersamaan. Yang kedua, gaya hidup saling berbagi secara bergiliran. Yang ketiga, gaya hidup disukai semua orang. Dan yang keempat, yaitu Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan dan mau beribadah kepada Tuhan. Nah, ini luar biasanya
sukacita dan kebersamaan ini yang penting goalsnya itu yang harus dihasilkan yaitu menambah orang-orang yang diselamatkan dan mau beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara ya, harus ingat kalau kita kumpul bertemu dengan satu iCare, target kita yaitu menambah orang-orang diselamatkan, kanan kiri kita atau tetangga kita atau saudara kita atau siapapun yang ada, ayo ajak ke iCare. Walaupun masih mereka galau-galau dalam bergereja misalnya, bawa saja, ajak belajar firman Tuhan, ajak berdoa, bahkan ajak makan bersama-sama, ngopi bersama, saudara. Itu akan ada satu timbul sukacita, kebersamaan yang terjadi. Penting, saudara ya, yang harus kita lakukan sehingga firman Tuhan boleh kita lakukan, praktekkan dalam kehidupan kita semuanya. Saudara ingat ya, joy of fellowship bisa terjadi pada waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara ya. Roh Kudus itu yang menolong hidup kita sehingga kita boleh kuat, boleh semangat, boleh mampu. Dan setelah itu ada beberapa hal yang kita lakukan, yaitu harus kita belajar bersama firman Tuhan. Yang kedua, berdoa bersama-sama, dan ketiga yaitu makan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi ini, dan Roh Kudus yang akan menolong kita memberikan pencerahan selanjutnya. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Tuhan akan terus menolong kami semuanya supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami, dan semua jemaat boleh mengalami sukacita pada saat mereka bertemu, berkumpul bersama-sama dengan keterbatasan yang ada, tetapi sukacita itu tidak akan hilang, tidak dipengaruhi oleh kondisi yang ada, tetapi Tuhan akan terus menolong kami dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami terus semangat berkumpul dengan teman-teman kami yang lain. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.